warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kembali lagi kita ya di pembelajaran IPA Fisika. Untuk minggu kemarin kita udah belajar tentang apa kemarin? Tentang apa? Rangkaian listrik ya. Ada arus listrik, ada kuat arus listrik, ada beda potensial, ada hambatan ya. Nah, sekarang kita mau mengamati ya, bagaimanakah, apakah yang kemarin kita pelajari itu benar atau salah ya? Nah, kemarin kan kita udah belajar ya beberapa tentang kuat arus listrik. Nah, apa kuat arus listrik kemarin apa? Kuat arus listrik adalah apa, Bi? Iya. Kuat arus listrik adalah apa? Q terus apa? Q per T, yaitu apa? Muatan per satuan waktu. Kalau arus itu kan, arus listrik itu kan muatan listrik kan. Nah, kalau kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan-muatan itu yang mengalir dalam suatu rangkaian ya per second. Maka oleh itu dirumuskan bahwa I ya itu sama dengan apa? I per T ya, di mana I apa? Kuat arus listrik. Satuannya apa? Ampere. Kemudian ini ya, dia adalah muat. Satuannya apa? Satuannya adalah kolom. Kemudian T adalah waktu. Yang satuannya adalah ini ya kemarin. Kemudian selain ini kan ada yang namanya apa kemarin? Beda potensial atau tegangan. Ya, tegangan listrik. Ya, yang kemarin itu yang menemukan siapa? Alexander Volta. Itu adalah yang penemu dari volt ya. Makanya satuannya itu dia nanti satuannya adalah volt. Nah, nanti kalau kalian menemukan sesuatu ya, sama valen, nanti bisa satuannya adalah satuan valen. Itu ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari beda potensial ya, kemarin itu adalah dapat kita cari dengan apa? V sama dengan apa? Kuat arus listrik dikali hambatan. Ya. R adalah hambatan, yang satunya adalah apa? Ohm ya. Nih ya, nah kemarin kita udah belajar juga ya, maksudnya tentang latihan soalnya. Nah sekarang kita coba ya, nanti kita buat kelompok tapi per bangku aja ya, karena ini kan hanya mengamati ya, mengamati apa namanya, sebuah rangkaian yang telah saya buat melalui bukan ini ya, melalui apa? Pet simulation. Jadi kita praktikum tapi secara virtual ya, menggunakan pet simulation. Nah, kita bagi aja langsung ya. Ini kamu sama Akbar ya. Jadi satu
bangku adalah 1 ke kelompok. 2, 3, 4, 5. Kamu sendiri ya, Mas Lahon ya? Oh iya, kamu pindah di mana? 1, 2, 3, 4. Kamu? Ya pindah, salah satu pindah. Hah? Nah ini saya ambil dari buku ya, di halaman 127. Nah itu kan ada sebuah rangkaiannya yang telah saya buat juga di sini. Ini rangkaiannya. Jadi di sini tuh kita bisa apa ya? Praktikum tapi secara virtual gitu. Nah, di situ kan ya, tentang apakah hambatan itu nanti mempengaruhi kuat arus listrik. Ya, kemarin kan udah saya jelaskan ya bahwa hambatan itu apa kemarin? Hambatan itu semakin besar, maka akan semakin apa? Semakin besar hambatan, kuat arus listrik akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, di situ yang perlu kalian isi ya di tabel yang saya bagi tadi kan, yang pertama adalah kuat arus listriknya. Nah, ini kan di sini udah saya pasang apa? Untuk mengukur kuat arus listrik apa? Alatnya apa? Ampere apa? Ampere meter. Ya. Setelah saya pasang ampere meter di sini ada hambatan. Di sini ada ini ya hambatannya, nggak begitu kelihatan ya. Kemudian ini batu apa maksudnya apa? Batu baterai. Nah, batu baterai ini saya beri nilai berapa ya? 9 volt ya. Tegangannya ini adalah berapa? Di situ apa? Yang pertama berapa? Yang pertama tegangannya 10 ya. Tegangannya berarti sama. Berarti setiap praktikum kita kan harus ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat itu apa? Variabel terikat adalah variabel yang dia itu disamakan ya. Jadi itu variabel terikatnya dari tabel itu apa kira-kira? Hah? Apa? Variabel terikatnya apa? Ya, volt atau tegangan. Jadi tegangannya nanti disamakan karena kita akan apa? Menguji hambatan. Apakah hambatan itu nanti berpengaruh terhadap kuat arus listrik atau enggak? Ya, makanya hambatannya kita bebaskan. Itu yang dinamakan dengan variabel bebas. Itu ya. Jadi nanti kalau kalian praktikum harus ada variabel terikat dan variabel bebas. Kemudian yang pertama hambatannya berapa? 5 ya. Kita buat 5. Di sini 5 udah ya. 5 ohm selesai. Kemudian ini saklar ya. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini amati apa yang terjadi saat rangkaiannya itu tidak tertutup atau belum ini ya, belum saya on-kan, masih off. Yang terjadi apa? Tidak hidup ya. Kemudian kemarin kan kalau baterai kalau di kuat arus itu kan apa? Potensial tinggi akan apa? Mengalir ke potensial rendah. Berarti di sini potensial tingginya adalah positif. Di sini positif ya. Nah, ini negatifnya di sini. Kalau di kalian itu yang baterai ya, yang di hitam ini adalah potensial tinggi untuk positif, yang di
bagian sini atau putih ini adalah potensial rendah. Nah, ini kan sampelnya masih saya buka ya. Jadi masih off. Nah, sekarang kita coba tutup ya. Nah, yang terjadi apa? Menyala ya. Kalian amati nanti ya, bandingkan nyalanya. Ini kan tegangan yang 5 ohm. Nah, nyalanya seperti ini. Ya. Nah, kalian amati itu berapa ampere itu? 60. 60 apa 0,60? Nah, dicatat. Maaf ini sebentar ini tegangannya saya ubah dulu ya. Di situ kan di tabel kalian apa berapa? 10. Ini masih 9. Saya ubah 10. Ini 10, ini 5 ya. Nah, ini udah ada tulisannya kalau kalian kelihatan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengisi tabel-tabel tersebut. Berapa watt arusnya? Sebelumnya saya lupa ya, kalian sebelum mengisi tabel ya, harusnya kalian tuh mengisi dasar teori dulu. Saya lupa. Jadi dasar teori itu adalah dasar yang dasar materi yang mendasari praktikum kalian. Karena kita praktikum tentang di sini apa? Tujuannya apa? Mengetahui hubungan arus listrik dengan hambatan listrik. Nah, di situ kalian tuliskan yang berhubungan dengan hubungan arus listrik dan hambatan listrik dulu. Coba kalian tuliskan ya 5 menit ya. Sebelum kita terlanjur mengisi tabel, itu ditulis dulu dasar teorinya tentang yang kalian ketahui tentang kuat arus listrik dengan hambatan listrik. Tuh. Isi dulu ya di dasar teorinya. Tentang apa tadi? Kita praktikumnya ya, kuat arus listrik dan hambatan. Sebelumnya jangan lupa identitas ya, diisi dulu. Kuat arus listrik yang kalian ketahui itu apa? Yang mengalir. Iya. Oke, yang kalian isi di dasar teori itu adalah pengertian, kemudian persamaan. Ya, darat. Oh ya, diisi ya, diisi dulu lah. Dasar teori itu adalah teori yang mendasari praktikum kalian. Itu bisa tentang pengertian,
kesamaan itu rumus. Belum. Udah ya? Dan kalau udah, kita masuk lagi ke tabel. Yang pertama adalah berapa tadi? 5 ohm. Udah selesai semua belum? Ya. Nanti jangan ada kalau mengamati, jangan ada yang menulis ya. Ayo. Berapa? Udah ya? Saya lihat sepertinya semuanya hampir semuanya sudah. Kita kembali lagi ke tabel. Yang pertama 5 ohm ya. Kita amati. Nah ini kan masih 0 ya. Ampere meternya masih 0. Nah setelah kita hidupkan, nah ini ya. Silakan dicatat berapa angka di ampere meter. Ya, kemudian kalian mengamati nyala lampunya. Udah diisi semua. Oke ya, nyala lampu terang apa gimana nanti ya diisi ya. Terus nanti kasih nomor yang paling terang itu yang mana? Udah diamati semua. Hah? Udah. Kita ubah hambatannya ya. Udah ya, kita ubah hambatannya menjadi berapa ini? Jadi 10. Sebelumnya ini rangkaian apa? Seri apa paralel? Seri ya. Nah, ada bedanya nggak? Dinyala lampu ada bedanya nggak? Hah? Coba diamati lagi ya, saya ubah lagi ya. Ini kan 10, nah saat 5 kalian amati saat saya mau enter ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah ya, dapat terlihat bedanya ya. Ini yang 5 ampere lebih apa? Tenang. Nah setelah saya ubah ke 10 ampere, ini diamati lagi. Ya, 1, 2, 3. Nah, lebih redup. Nah, ampere meternya kalian lihat itu angkanya di berapa? 0,60. Udah. Kemudian yang ketiga, jadi berapa? 15 ohm. Tambah lagi ya batanya. Ini langsung diamati ya, biar
Jelas sudah. Nah dilihat ya. 1, 2, 3. Nah ada tambah redup. Hambatannya di kuat arus listriknya itu di berapa? 0,40. Ya, kuat arus listriknya udah diisi semua. Udah belum? Udah belum kamu uji? Udah diisi ya? Nah, udah ya, karena semuanya udah. Sekarang kita kembali lagi ke lembar peserta didik di LKPD-nya ya. Nah, itu kalian disuruh untuk membedakan ya. Hitunglah kuat arus menggunakan persamaan yang telah kamu pelajari. Nah, persamaan yang telah kalian pelajari tentang kuat arus adalah apa? Untuk menghitungnya. V sama dengan I dikali R. Nah, di situ kan kalian udah mengetahui I-nya berapa. Oh iya, I-nya berapa? Berarti kalian disuruh mencari apa? Disuruh mencari I ya dari rumus ini ya. Berarti apa? I sama dengan G per R. Ini ya. Nah, nanti kalian bandingkan apakah benar, apakah sama, apakah beda. Nah, sekarang boleh dikerjakan itu. Hitunglah V-nya dulu. Nah, maksud saya hitunglah kuat arus listrik atau I. Nah. V sama R. Nah, kalian di sini tugasnya adalah apa? Membandingkan apakah data I hasil dari apa namanya demonstrasi tadi ya, itu sama dengan hasil I yang kalian hitung manual, ya? Sama beda kira-kira? Sudah. Mana? Belum gitu. Ayo coba dihitung. Nyala lampunya aja belum diisi. Hah? Udah ketemu hasilnya.
Udah ketemu? Ya, udah ketemu semua ya. Kamu hitung ya. Kamu bandingkan I yang kalian amati tadi ini, apakah sama dengan I yang jika kalian hitung dengan kesamaan atau rumus itu? Udah belum? Udah belum? Kamu hitung punya lagi, tapi pakai rumus. Kalau kita ada pakai alat, ya. Nah, rumusnya apa? Ya. Udah. Ya, kalau udah, berarti semua data udah kita dapatkan. Data perbandingannya itu menggunakan alat dan menggunakan rumus. Apakah sama atau berbeda? Kalau udah, sekarang kalian hitung ya. Hitung apa namanya? Kerjakan pertanyaan di bawahnya itu ada 5 pertanyaan. Silahkan dikerjakan 10 menit. Habis itu kita nanti saya tunjuk untuk presentasi ya ke depan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan dikerjakan dulu pertanyaan tersebut. Kalau nggak cukup, kalian bisa mengerjakannya di baliknya ya. Jangan di apa namanya diungkol-ungkol, di ini ya, di tatal. Ya, asal kalian ketahui ya, tidak di setiap praktikum nanti
itu kalian sesuai harapan yang kalian inginkan. Ya, jadi pasti ada beberapa trouble. Nah, kalian harus menganalisis kenapa kok trouble-nya bisa ada masalah seperti itu gitu ya. Ya, yang pertama itu bisa kesalahan pada praktikum ya. Itu bisa terjadi karena alatnya yang salah ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena kesalahan kalian sendiri ya. Kesalahan si pengamat. Kalian kan kalau praktikum sebagai pengamat. Nah, itu bisa menjadi faktor. Nah, ini kan tadi kan kalian sudah mengamati ya, nilai yang ada di ampere meter dan nilai yang kalian hitung sendiri itu apakah ada perbedaan apa enggak? Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Nah, silakan tulis pendapat kalian. Ini kalian itu seperti apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Udah nggak? Udah, kalau udah yang lainnya ditulis dulu. Grafik hubungan, jadi di situ kalian juga disuruh membuat grafik juga ya. Cara membuat grafik itu tadi kan hubungan antara beda potensial dan hambatan. Itu hubungan hambatan listrik dengan kuat arus ya. Hubungan antara I dan R ya. Hubungannya gimana? Setiap apa kira-kira? Tambah besar R-nya, maka akan apa? I-nya akan tambah kecil. Kalian harus bisa gimana cara menerapkannya di grafik. Bisa nggak? Grafik hubungannya ya. Jadi nanti kan ada grafik. Udah selesai? Buat grafik. Jadi hubungan antara R dan I. Ya, jadi semakin besar R-nya, I-nya kan akan semakin kecil. Nah, buatlah grafik. Bisa nggak? Ya, di belakangnya nggak apa-apa.
di sini ya. Contoh ini 2, ini 1 ya. Ini 0,5. Nah, kalian tinggal tarik garis saja ya. Mama 5. Saat ininya apa? R-nya 5, I-nya berapa? 2. Contoh. Nah, saat R-nya 10, I-nya berapa? 1. Nah, kalian tarik begini. Saat R-nya 15, I-nya berapa? Nah, ini kan nanti dia bertemu kan, titik-titik ini. Nah, ini kalian dapat tarik garis. Dan 5 menit lagi ya. Tanya. Udah, 5 menit kok. I-nya kalian ambil yang terserah. Yang kalian mau ambil yang kalian kerjakan pakai persamaan boleh. Mau yang kalian amati di demo tadi boleh. Ya. Kalian kan walaupun nilainya berbeda tapi kan hasilnya sama kan. Setiap R-nya itu tambah besar, maka I-nya akan tambah kecil. Udah, selesai semua. Ini udah jadi. Udah, saya tunjuk ya. Nanti yang maju kelompok di depan ya. Nah, yang lain boleh bertanya atau menyanggah ya, jika jawabannya itu tidak sesuai dengan jawaban kelompok kalian ya. Silakan yang ke depan. Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya siapa? Setio aja nggak apa-apa. Ayo, depan. Yang lain ya. Nanti kalau dia akan memaparkan hasil jawabannya. Yang lain silakan, kalau tidak sesuai dengan jawaban kalian boleh menyanggah atau bertanya nanti ya. Berdua kan
berdua. Masa? Iya, aja. Ini kamu ini di semuanya. Ini semuanya adalah udah, silakan. Dari perkenalan dulu, kemudian pertanyaan nanti hasilnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Utama. Saya Fadil Bawah. Ini kelompok kita akan menjelaskan hasil kontes. Sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan dari praktikum yang sudah terlihat. Dari hasil pengamatan yang nomor 1, tegangan baterai 10 volt dengan hambatan 5 ohm, kuat arus listrik 0,67 ampere, nyala lampu lebih terang. Yang nomor 2, tegangan baterai 10 volt, hambatan 10 ohm, kuat arus listrik 0,50 ampere, nyala lampu lebih redup. Yang nomor 3, tegangan baterai 10 volt, hambatan 15 ohm, kuat arus 0,40 ampere, nyala lampu lebih redup dari baterai. Jadi yang lebih terang itu yang nomor 4. Yang menghitung kuat arus listrik menggunakan persamaan. Yang nomor 1, I sama dengan F V per R. V per R dengan nilai V itu 10 dan R 5. Jadi I sama dengan 10 bagi 5 dengan hasil 2. Nomor 2, sama seperti yang di atas, dengan nilai V itu 10, R dan R itu 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nomor 3, dengan V 10 dan R 15 0,666 dan dijadikan 0,67. Pertanyaan, apakah hasil dari kuat arus berdasarkan pengamatan dan persamaan sama atau beda? Mengapa demikian? Beda karena tegangan dan hambatan berbeda muatan. Nomor 2, apa yang terjadi pada lampu saat tekan posisi on? Jawab, lampu akan menyala. 3, jika hambatan semakin besar, bagaimana besar kuat arus listrik dan menyala lampu? Jawab, kuat arus listrik semakin kecil dan menyala lampu semakin redup. Nomor 4, telah grafik hubungan hambatan listrik dengan kuat arus listrik yang bersamaan. Ini seperti ini. Nomor 5, menurutmu bagaimana kesimpulan praktikum ini? Semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil kuat arus listrik, dan semakin kecil hambatan listrik, maka semakin besar kuat arus listrik. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak? Atau ada yang mungkin berbeda dengan hasil pengamatan kalian? Ada nggak mau lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kamu tunjuk satu kelompok ya. Kita coba bandingkan apakah sama atau berbeda. Kelompoknya dia. Istihad. Silakan istihad dan Shadhats. Untuk kelompoknya teologi boleh tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sangat bias. Dia akan mempresentasikan ini gambar kerja kelompok. Bisa mencari kuat arus listrik dan hambatan di suatu rangkaian. Dari tabel pengamatan nomor 1, tegangan baterai 10 V, hambatan 5 ohm, kuat arus listrik 0,67 ampere, nyala lampu terang. 2, 10 N 10 V, hambatan 10 ohm, kuat arus listrik 0,50 ampere, nyala lampu redup. 3, 10 V, hambatan 5 ohm, kuat arus listrik 0,40 ampere, nyala lampu redup. Hitunglah kuat arus menggunakan persamaan. Dari nomor 1, V sama dengan 10 dan R sama dengan 5. I sama dengan F bagi R. V bagi R. V nya 10, R nya 5, sama dengan 12. Nomor 2, V 10 dan R 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. V sama dengan 10 dan R sama dengan 15. 10 bagi 15 sama dengan 0,5. Pertanyaan, apakah hasil dari kuat arus berdasarkan pengamatan dan persamaan sama atau tidak? Kenapa tidak? Berbeda dikarenakan perbedaan suatu hambatan. Juga, apa yang terjadi pada lampu saat saklar posisi on? Lampu akan menyala. Jika hambatan semakin besar, bagaimana besar kuat arus listrik dan nyala lampu? Jika hambatan semakin besar, kuat arus listrik makin kecil dan nyala lampu makin redup. Buatlah grafik dengan hambatan listrik dengan kuat arus listrik berdasarkan percobaan. Menurutmu bagaimana kesimpulan praktikum ini? Tanya suatu lampu dikarenakan kecilnya suatu hambatan. Yang dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau tanyakan dulu nggak? Mau lain? Dia bawa nggak ada? Ada nggak? Nggak ada. Udah boleh duduk. Kok tangan dulu Tadi itu kan ada perbedaan ya dengan apa yang kalian amati dan apa yang kalian hitung. Ya. Ya, untuk yang pertama, yang dihitung dulu ya, V per R, ya sama dengan berapa ya? Untuk menghitung I-nya ya. Yang nomor 1 berapa? Hasil dari kelompok kalian berapa? 2 ampere. Nah yang kedua berapa? 1 ampere. Yang ketiga berapa? 0,6 ampere. Nah ini ya. Ini adalah perhitungan berdasarkan persamaan atau rumus yang telah kalian pelajari. Apakah hasilnya sama dengan tabel? Beda. Kenapa kok bisa berbeda kira-kira? Karena apa? Kalian para laki-laki tahu nggak? Kira-kira kenapa? Padahal tegangan udah sama-sama 10, hambatan udah sama. Yang bikin beda apa kira-kira? Apa latte?
voltnya langsung. Iya, di persamaan itu kan volt itu kan daya dari baterai itu kan volt. Ya enggak? 10 volt itu kan daya dari apa namanya? Tegangan dari baterai maksud saya. Tegangan. Gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa. Ya, ada faktor lain kan? Jadi menurut Silatif itu adalah kadang kalau kita beli batu baterai itu kan baterainya mungkin nggak full ya. Mungkin kata Silatif. Ada yang lain nggak? Kira-kira kenapa kok hasilnya bisa beda ya? Gimana Rul? Bisa nggak Rul? Hah? Kenapa kira-kira? Kurang yakin. Siapa kurang yakin siapa? Yang praktikum apa kamunya? Kamunya kurang yakin. Ada yang lainnya? Kira-kira. Nah, jadi di semua praktikum itu tidak semuanya itu berjalan sesuai rencana ya. Pasti ada sesuatu hal yang menghambat sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kalau di sini ya, analisanya kemungkinan kalian kan kemarin udah belajar tentang ini kan hambatan jenis. Ya, hambatan jenis itu apa? Hambatan jenis adalah kemarin kalau yang kenapa kok PLN itu dia menggunakan tembaga? Nah, itu adalah karena apa? Hambatan jenisnya apa? Rendah. Harga tembaga juga tidak terlalu mahal. Nah, sementara di sini ya, ini setelah saya apa ya? Setelah saya amati ya, dan setelah saya cari-cari kenapa kok hasilnya beda? Kemungkinan di hambatan jenisnya ya. Nah, di kawatnya. Kawatnya kita kan tidak tahu kawat yang kita pakai tadi kan jenis apa. Nah, di situ juga tidak ada keterangannya. Ya, jadi kawat yang dipakai itu di situ apa? Tidak ada. Tuh kelemahan dari tadi apa? Pet simulation tadi ya. Harusnya kan kita harus mengetahui berapa hambatan jenis di kawat tersebut agar kita bisa apa? Bisa ini ya. Bisa mengetahui dengan tepat ya. Itu. Nah, di rumus kalian itu kan juga hambatan jenis tidak disertakan. Itu ya. Itu adalah kesimpulannya. Jadi tidak semua praktikum itu berjalan sesuai rencana. Tapi kalian tidak usah khawatir, tidak usah panik. Pasti itu ada jalan ke keluarnya ya. Kalian amati, kalian lakukan praktikum lagi. Nah, yang terjadi nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Entahkah itu masalahnya di apa? Tadi kan udah kita analisis ya. Masalahnya adalah di kawat atau hambatan jenis. Nah, di sini kita tidak tahu ini kawat yang digunakan adalah kawat apa. Ya, jadi hambatan jenisnya itu berapa. Nah, itu dapat mempengaruhi. Tapi secara secara garis besar, tadi kesimpulannya apa? Semakin besar hambatan, maka kuat arus yang mengalir akan semakin kecil. Tuh ya. Jadi semakin besar hambatan, maka kuat arus yang mengalir akan semakin kecil. Situ adalah kesimpulannya. Nah, grafik kalau ditarik grafik, nih grafiknya seperti ini, ya, grafik terbalik. Nah, jadi saat R-nya 5, dia I-nya atau kuat arus listriknya itu bisa 2 ampere ya. Saat R-nya itu adalah 10 ohm, nah I-nya itu dapat 1 ampere. Nah, saat R-nya itu 15 ohm, I-nya dapat 0,6 tadi ya. 0,6 ampere. Nah, ini kalau kalian tarik grafik dia kebalik karena apa? Dia akan semakin menurun. Semakin besar R, dia akan semakin kecil apanya? Kuat arus listriknya. Dan
Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai kuat arus listrik dan hambatan tadi? Ada nggak? Nabi, ada yang tanya dulu lagi. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, ini masih berapa menit ini? Sisa 10 menit. Dikumpulkan dulu aja tugas tadi ya. Dan kalian dikumpulkan dulu. Kalau jam di halaman 129. Nah, itu sama-sama menghitung kuat arus listrik, tapi bedanya apa? Variabel bebasnya apa itu? Variabel bebasnya apa? Di halaman 129. Tadi kan kita udah belajar tentang variabel bebas dan variabel terikat. Ya, variabel bebas itu apa? Variabel yang apa? Tidak disamakan. Ya. Variabel yang diuji itu adalah variabel yang tidak disamakan. Kalau variabel terikat itu adalah variabel yang disamakan. Nah, di sini kalau kita tadi kan variabel bebasnya tadi kan apa tadi? Praktikum tadi apa variabel bebasnya? Kuat arus listrik bukan? Apa? Variabel bebasnya tadi apa? Yang beda apa tadi? Tadi variabel bebasnya itu kan apa? Hambatan. Karena apa? Dia datanya berbeda, datanya dibuat berbeda. Kalau variabel terikatnya yang tadi apa? Tegangan. Karena apa? Dia bisa makan. Nah, sekarang di halaman 129 ini yang disamakan apa? Yang dibedakan apa itu? Beda potensial. Beda potensial berarti itu termasuk variabel apa lagi? Variabel bebas. Nah, hambatannya tadi kan dibuat gak ada kan ini? Karena hambatannya dibuat gak ada, itu artinya apa? Artinya hambatan tadi dibuat sebagai variabel bebas, jadi ditiadakan. Sekarang kita coba deh pakai. Kembali ke ya, kita coba hilangkan apa yang berarti hambatannya ya, kita hilangkan ini disambung. Nah, kita ya karena tidak ada hambatannya lebih terang. Sekarang kita coba ubah tegangannya menurut tabel. Tabel halaman 129. Udah kalian amati? Ya, udah tahu ya?
Yang pertama, berapa itu tegangannya? 1,5. Tahu gak 1,5? Selesai. Nah, karena dia terlalu kecil, ya tidak dapat menghidupkan lampu, tapi dia tetap mengalir nggak? Tetap ya. Ini lama. Ya lama. Kuat arus listriknya berapa itu? 0, berapa? 15. Ya, saat off dia akan mati. Nah, saat saya tutup rangkaiannya, dia akan listriknya akan mengalir. Itu ya ditulis ya 0,15 untuk kuat arus listriknya di buku kalian itu. Kemudian untuk tegangan berapa berarti yang kedua? Corresponding ini. Nah itulah. Bisa kalian ini aja, bisa kalian amati aja ya. Nah itu kira-kira kuat arus listrik itu kan semakin besar beda potensialnya, kuat arus listrik akan semakin apa? Kecil, besar juga kan? Ya nggak? Berarti berbanding lurus ya. Semakin besar beda potensial, maka kuat arus listrik akan semakin besar. Ya. Kalau tadi kuat arus listrik dan hambatan berbanding terbalik, karena apa? Semakin besar kuat arus listrik, maka hambatannya akan semakin besar ya. Semakin besar kuat arus listrik, hambatan akan semakin kecil. Udah ya, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Tadi kita udah belajar tentang membuktikan ya, mengamati tentang kuat arus listrik ya. Nah, tadi kan semakin kecil hambatan, itu nyala lampu akan semakin besar ya. Semakin besar hambatan, nyala lampu akan semakin redup. Ya, itu ya. Ya, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Nah, nanti coba kalian ini dulu ya di halaman 129 itu nanti kalian amati dulu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies, Pak Resan. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan praktek pembelajaran. Sudah kita lihat tadi di kelas 9 apa Pak tadi? 9D ya. Nah sebelum saya ataupun Pak Esat memberikan masukan, saya ingin tahu perasaan jenengan tadi setelah melakukan pembelajaran. Apakah menurut jenengan itu sudah baik atau ada hal-hal yang kurang, itu yang bagaimana atau seperti apa yang dia rasakan? Kalau secara keseluruhan sih, ya menurut saya sudah bagus. Tapi memang untuk ini loh apa? Interaksi antar anak itu memang yang menurut saya masih kurang aktif. Mengaktifkan Iya. Dia melempar
pertanyaan terus anak yang menjawab tuh memang masih kurang. Iya. Ini mungkin ada lagi atau sudah? Menurut saya sih Oke. masakannya. Mungkin dari Pak Esat ada masukan atau apa? Oke. Terima kasih untuk Pak Ahli Speaker Sewari. Ini ada beberapa catatan dari saya, tapi tidak semuanya buruk. Saya juga mencatat yang bagus, termasuk yang pertama itu suaranya jenengan kan keras Pak. Ngebass itu saya rasa keuntungan tersendiri bagi jenengan sebagai seorang guru kan, anak-anak juga seneng mendengarnya dan bisa lebih jelas daripada ustadz yang suaranya nggak terlalu keras. Kalau suara sudah keras, kemudian tadi juga ada reward juga sudah bagus tadi, kemudian penggunaan lembar kerja, media belajar juga patut kami apresiasi. Cuman beberapa catatan yang lain, ini Pak, saya tadi nggak melihat ada proses setelah salam berdoa terlebih dahulu, kemudian mengecek kehadiran siswa, habis itu penyampaian KD ataupun tujuan. Mungkin nanti perlu dibiasakan malih Pak untuk berdoa dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa Pak, untuk di pendahuluan pas apersepsi itu kita memberi kesempatan siswa untuk menjawab dulu. Jadi kalau saya tadi lihat jenengan kan apa secara klasikal terus dengan jawab sendiri. Niki kalau pendapat dulu biar anak ada interaksinya itu tunggu anak jawab dulu. Ayo siapa dulu. Mungkin kalau anak masih tidak ada respon baru mungkin bisa ditunjukkan gimana pembelajaran kemarin. Jadi jangan langsung kita tulis dulu. Tuh, tapi guys, sebagian besar sudah bagus. Malah saya melihat respon yang bagus di akhir tadi ketika Latif Al-Ma'ruf itu memberikan respon. Jadi kan saya pengennya ada seperti itu Pak, satu orang ngomong dan lain sebagainya. Dan mungkin perlu jadi catatan itu mengenai variabel Pak, kalau agak pripun ya. Nungguan verifikasinya nonton. Kalau menurut kula yang variabel bebas itu yang tadi sudah benar ya. Cuman yang terikat itu bukan yang sama Pak. Yang sama itu variabel kontrol. Nonton? Kenapa pripun ya? Bebas dan variabel kontrol. Yang terikat itu yang dicari hasilnya Pak. Jadi kalau di pembahasan dengan tadi variabel bebasnya sudah benar itu hambatan. Cuman yang terikatnya itu bukan tegangan, tapi kuat arusnya. Yang kontrolnya yang tegangan yang sama gitu. Dan juga satu yang saya apresiasi ini, saya teringat dosen saya Pak. Jadi pas kuliah kan disampaikan besok kalau jadi guru itu biasakan jangan bawa buku ketika ngajar. Jadi untuk memberi kesan bahwa pelajaran kita itu mudah bagi siswa. Dan saya lihat tadi kan Pak Hafiz juga tidak bawa buku, tidak bawa catatan. Jadi itu kredit tersendiri Pak. Apalagi kan fisika, kalau bagi saya juga sulit Pak. Jadi dengan bisa menunjukkan pada anak-anak, nggak perlu merasa risau untuk tidak bisa. Saya aja bisa, nggak bawa buku dan lain sebagainya. Itu mungkin catatan dari saya. Fokus siswa juga sudah baik, tidak ada yang ngantuk tadi. Cukup dari saya. Berarti secara garis besar tadi memang sebenarnya sudah bagus, suaranya jelas. Tadi sebenarnya videonya virtual, live virtualnya juga bagus. Cuma LCD-nya yang masih kurang bagus. Jadi tapi saya masih kelihatan lampu nyala, tapi kurang jelas. Mungkin tambahan tadi sisi terlalu serius saja. Sisi sharingnya yang belum ada. Jadi mungkin di awal biar anak ini semangat dan merasa dekat dengan jenengan, tidak selalu kita pada materi. Jadi kan dari awal jenengan hanya fokus di materi fisika, misalkan pertama masuk biar anak cair, misalkan bagaimana tadi malam sepak bolanya, jadi sepak bola deh. Iya. Nah, misalkan wah tadi malam MU hampir kalah atau bilang MU kalah nanti anak semangat. Dari situ nanti di tengah sesi ketika tadi anak sudah mulai hilang fokus atau agak jenuh karena panjang, nanti coba lagi dikasih refresh lagi. Jadi itu aja sih. Jadi biar bagaimana menjaga anak ini tidak bosan dari awal sampai akhir. Jadi misalkan ada sisi bercanda atau kita keluar dari materi sebentar, nanti setelah itu kita ajak masuk lagi gitu. Materinya sudah jelas,
tadi ya di penyampaian sudah jelas dan bagus. Saya malah tidak pernah pakai live virtual seperti itu ya kan. Jadi bagus, dan pembagian tadi kelompoknya juga saya merasakan seperti itu. Jadi tidak ribut pindah tempat, nanti malah hanya menghabiskan waktu. Jadi hanya satu saja kalau saya tadi kata sharing tadi atau motivasi lah. Jadi kita membahas bagaimana membangkitkan motivasi anak atau humornya. Jadi kurang humor, kurang humor. Memang orang fisika itu biasanya serius. Jadi latihan lucu lah. Semoga nanti tetap lucu. Kalau lucu nggak lucu itu. Mungkin itu aja Pak Agus, kalau secara materinya sudah. Oke. Itu ya, ada yang mau disampaikan atau ditanggapi? Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti untuk masukan-masukan tadi biar menjadi introspeksi diri saya. Terima kasih Pak Aklis atas kehadirannya, dan nanti insya Allah di semester genap akan kita adakan supervisi lagi. Harapannya nanti tadi poin-poin yang belum maksimal bisa dimaksimalkan di pertemuan atau di supervisi yang tahap kedua. Itu ya Pak Esat, tidak ada tambahan lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.